Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, serta mendapatkan perlindungan dari makhluk-makhluk suci. Senang sekali saya Julius Adinata dapat menjumpai pemirsa TPRI dalam program Mimbar Agama Buddha dengan tema Moderasi Beragama dalam Pandangan Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Bapak Warlan SE-MPD selaku pembimbing masyarakat Buddha pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Namo Buddhaya, Pak. Namo Buddhaya. Apa kabarnya, Pak? Baik. Baik, Pak ya. Baik, pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Warlan SE-MPD, tentang moderasi beragama. Belakangan ini kita mendengarkan kata moderasi beragama. Sebetulnya apa sih, Pak, pengertian tentang moderasi beragama itu? Baik, Mas Julius, ini pertanyaan yang memang sudah lama. Bahkan belakangan ini selalu banyak yang bertanya tentang moderasi beragama. Saya ingin mengutip cuplikan dari Bapak Menteri Agama, mantan Menteri Agama, yaitu Bapak Lukman Saifuddin, bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menjiwantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menjadi konstitusi sebagai warga negara. Ini menurut pendapat dari Bapak mantan Menteri Agama kita, yaitu Bapak Lukman Hakim. Apa yang dimaksud daripada inti dari yang disampaikan oleh Bapak mantan Menteri ini? Yang pertama, kita beragama jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu ekstrim. Tidak boleh berlebihan. Itu intinya. Dan memang kalau kita hayati, dalam beragama itu memang memerlukan tahapan-tahapan sehingga dapat mengenali agama yang dianut. Dan itu di dalam Buddhisme, yang pertama yang perlu kita pahami dalam tahapan-tahapan itu namanya pariyati dhamma. Pariyati dhamma itu kita baru mengenal atau mau belajar, yaitu mau belajar agama Buddha. Setelah kita mengenal dan belajar, baru bagaimana memahami tentang ajaran Buddhisme itu sendiri yang disebut dengan Patiweda. Setelah Patiweda, baru bagaimana praktek di dalam beragama itu namanya Pati-Pati Dhamma. Saya yakin jika ketiganya ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan dan beragama dengan baik, maka keberagaman itu kita bisa memahami tentang isi daripada ajaran agama itu. Dan itu kita datang ke wihara, kalau umat Buddha itu datang ke wihara, Mas Julius, itu ya, kita bisa memaknai apa sih tujuan kita ke wihara. Di dalam wihara itu ada apa? Perlu kami sampaikan, Mas Julius, bahwa di dalam wihara itu ada namanya 4 sifat ketuhanan atau yang disebut dengan Brahma Wihara. Brahma Wihara itu berisikan satu adalah cinta kasih yang disebut dengan metta, yang kedua adalah karuna kasih sayang, yang ketiga namanya mudita simpati, yang keempat upeksa keseimbangan batin. Inilah yang ada di dalam wihara. Dan itu kita datang ke wihara perlu memahami ini, karena sebagai umat Buddha, yaitu datang ke wihara kita harus cinta kasih yang kita pupuk. Ya, cinta kasih yang kita pupuk. Yang kedua, rasa kasih sayang, persaudaraan kita antara umat satu dengan umat yang lain. Kita datang ke wihara kan pasti kita ketemu sama teman-teman kita di wihara, maksudnya gitu Mas Widu. Yeah. Ketemu sama-sama teman di wihara, kita saling cinta kasih, saling kasih sayang, saling simpati, dan upeksa keseimbangan batin melalui kalau diwiharakan katanya ada meditasi ya Mas Yudas. Ada meditasi yang kiranya bagaimana untuk menyeimbangkan batin. Meditasi pun itu ada berbagai tahapan-tahapan Mas Yudas.
Pertama, meditasi namanya meta bhavana, cinta kasih. Meditasi samanta bhavana, namanya pengembangan batin. Yang ketiga, vipassana bhavana, bagaimana untuk menuju jalan terang. Jadi kalau kita meditasi cinta kasih, itu kita apa sih yang kita dapat? Banyak yang nggak paham tentang ini juga, Mas Julius. Iya, Katanya meditasi itu nanti bisa mencapai langsung ke alam yang itu. Bukan seperti itu. Kalau meditasi cinta kasih kita terapkan, apa sih yang kita dapat? Siapa yang bisa mengetahui hasil meditasi itu? Yang bisa mengetahui hasil meditasi ya kita. Iya. Ya. Baik, kita tahan dulu Pak. Sepertinya Iya. ini adalah sangat seru. Kita akan kembali setelah pesan-pesan iklan berikut ini. Baik, kembali lagi di Mimbar Agama Buddha dengan materi moderasi beragama dalam pandangan agama Buddha. Tadi sudah disinggung oleh narasumber kita tentang pengertian moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu adalah praktek beragama yang tidak berlebihan gitu Pak ya. Iya. Kemudian kenapa kita harus melaksanakan moderasi beragama, Pak? Ini kalau kita lihat Indonesia ini kan sudah cukup rukun, cukup damai. Lalu apa pentingnya moderasi beragama ini, Pak? Ini kadang-kala orang salah kaprah, seolah-olah moderasi beragama itu agama yang dimoderasi. Bukan seperti itu, Mas. Yang dimoderasi adalah mindset pola pikir manusia yang beragama. Ini yang dimoderasi. Kenapa? Yang seperti saya katakan tadi, kalau agama itu belum mencapai tahapan tertentu, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, pariyati, patiweda, pati-pati, itu yang pariyati nih, kebanyakan disinggung agamanya sedikit aja gampang ngamuk. Tapi kalau sudah patiweda, itu dia nggak akan seperti itu. Dan itu agama itu memang perlu ada tahapan-tahapan seperti itu. Mohon maaf ya, ke dalam Islam itu ada syariat, torekat, hakikat, makrifat. Itu ya memang seperti tahapannya seperti itu. Kalau sudah tingkat torekat, hakikat, apalagi makrifat itu ya saya yakin biasa-biasa aja, nggak ada yang kata ketersinggungan dan lain sebagainya macam. Dan intinya yang disampaikan Mas Julius tadi, yang dimoderasi itu adalah mentalitas atau mindset pola pikir manusia yang beragama, sehingga pola pikir dari orang itu bisa merubah. Agama itu tujuannya apa sih? Agama kan dari kata a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Kalau orang beragama pasti ya tidak kacau. Kenapa orang beragama kacau? Karena mindset pola pikirnya itu. Itu maksudnya Mas Julius. Baik, jadi urgensinya Pak ya. Iya. Urgensinya kita melaksanakan moderasi beragama adalah supaya hidup kita itu tidak kacau. Gitu Iya, karena agama itu kan memiliki tujuan, yaitu merubah dari yang tadinya belum mengenal agama, itu misalkan sering marah, ya, sering uring-uringan, tapi setelah beragama, kemarahan itu bisa dikendalikan. Atau dulu sering berantem, tetapi setelah mengenal agama dia bisa mengerem. Itulah manfaat dari beragama, yaitu merubah dari sifat yang tidak baik menjadi baik. Itu intinya seperti itu beragama itu. Baik Bapak, Ya. lalu adakah tanda-tanda Pak? Adakah tanda-tanda apabila seseorang itu sudah melaksanakan atau menjalankan moderasi beragama? Tanda-tandanya itu seperti apa sih? Gitu. Oke. Ya, tanda-tandanya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sebelum ya kita mengenal agama, mungkin kita sering, mohon maaf nih Mas Julius ya, kalau saya sendiri sebagai agama Buddha, dulu tuh saya sering mancing Mas Julius. Sering mancing di kali, mancing belut.
Tetapi setelah saya mengenal agama Buddha, ya, setelah saya mengenal agama Buddha, sering melaksanakan meditasi meta bhavana itu, saya berpikir, Mas Julius, belut itu kan binatang kecil. Saya anggap raksasa. Kalau seandainya belut itu raksasa, saya itu diibaratkan belut. Bagaimana kalau saya makan makanan yang diumpanin belut, langsung tak tarik seperti ini, pancing, rasanya seperti apa? Intinya apa? Intinya yang saya sampaikan tadi, kita sebelum mengenal agama itu mungkin kita sering melakukan hal-hal tindakan yang kurang baik, tapi setelah mengenal agama kita melakukan suatu kebajikan. Sebelum dimoderasi ya mungkin kita belum paham kan begitu toh. Tapi setelah ada moderasi kita paham tentang apa arti daripada moderasi itu. Apa arti keberagaman itu. Karena kita memang harus bisa menerima, Mas Julius, menerima perbedaan yang ada. Kenapa kita harus katakan seperti itu? Diri kita sendiri berbeda kok. Ya apa enggak? Dari tinggi kita kurang lebih mungkin 170 cm dari bawah, dari rambut ujung kaki kita berbeda. Kuping, mata, hidung, telinga, itu udah berbeda. Fungsinya pun berbeda. Apa yang sama? Ada nggak yang sama? Di dalam dunia ini nggak ada perbedaan. Yang penting kita bisa menerima perbedaan itu. Itulah kunci daripada yang saya sampaikan tadi. Iya. Baik Pak, terkait dengan moderasi beragama, apa pesan khusus dalam agama Buddha terkait dengan moderasi beragama? Atau ada suta-suta atau ada ayat khusus gitu terkait dengan moderasi beragama ini? Oke, terima kasih Mas Julius. Untuk suta yang tentang moderasi beragama ini, ya kita sebenarnya di dalam Dhammapada itu sudah dijelaskan yaitu kalau nggak salah di dalam Dhammapada ayat 168, kebencian tidak akan berakhir dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan kasih sayang. Intinya daripada ayat ini, marilah kita bersama-sama untuk mencintai semuanya, karena kita apalagi sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, ya tentunya kita harus saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Kita Saling mengasihi ya, gitu Pak. saling Intinya, Pak, mengasihi. ya. Saling Ya, mengasihi. kita tahan dulu ya. Pak. Kita akan kembali tentunya setelah tayangan iklan berikut ini. Baik, kembali lagi di Mimbar Agama Buddha dengan tema moderasi beragama dalam pandangan agama Buddha. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Warlan terkait dengan pesan di dalam agama Buddha tentang moderasi beragama. Tadi Pak Warlan sudah menyinggung tentang cinta kasih, Pak, ya. Ya, ini cinta kasih yang bagaimana jika dikaitkan dengan moderasi beragama, atau adakah kaitannya dengan meta tadi, cinta kasih ini dengan moderasi beragama? Baik Mas Julius, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik. Moderasi beragama tadi kan saya sudah menyampaikan untuk keseimbangan, ya menyeimbangkan dalam arti kita itu tidak ekstrim, ya, tidak boleh ekstrim, karena dalam beragama itu kita harus bisa menerima perbedaan yang ada. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa diri kita pun sebenarnya sudah berbeda. Kalau untuk melakukan belajar dari perbedaan itu memang kita harus ya suka bercermin di kaca lah ya. Jika bercermin di kaca, kita sering ngaca, apa sih, kenapa sih kita itu beda, itu maksudnya. Dan yang kedua, cinta kasih. Cinta kasih dalam agama Buddha itu memang yang dimaksud cinta kasih itu universal. Tidak terbatas hanya pada manusia, tetapi semua makhluk. Makanya seperti yang saya sampaikan pada Mas Julius, kita sebelum mengenal agama Buddha, ya,
itu kita sering ya, kadang-kala ada semut itu Mas Julius, kita sundutin rokok. Tapi kita setelah mengenal agama Buddha, kita selaku meditasi, apalagi meditasi metta bhavana, itu hal seperti itu kita sudah takut sendiri. Karena itu sama aja kita melukai makhluk lain. Takut Ya, akibatnya takut gitu, Pak, ya. akibatnya. Makanya dalam agama Buddha itu kuncinya iri dan utapa, takut berbuat dan takut akibat dari perbuatan itu. Itu intinya. Baik, kita lanjutkan tentang moderasi beragama, ini khususnya di Provinsi Bengkulu, Pak ya. Bagaimana kontribusi umat Buddha yang boleh dibilang sangat minoritas di Provinsi Bengkulu dalam menjaga moderasi beragama atau toleransi antar sesama umat beragama gitu, Pak? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik. Saya kira kalau di Bengkulu ini sangat bagus dalam perkembangan toleransi beragama. Saya waktu itu daerah Sindang Jati, Mas Yulis ya. Itu di daerah Sindang Jati. Itu kerukunannya cukup sangat baik sekali. Di mana saat umat Islam merayakan Idul Fitri, umat Buddha, umat Kristen itu pada berduyun-duyun datang ke rumahnya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Sebaliknya, di perayaan Waisak, kemarin saya juga menanyakan kepada umat Buddha, lah kue koyong ini po entek dimam, karena dia orang Jawa. Kue banyak begini apa habis dimakan? Dia menceritakan pada saya seperti itu. Akhirnya dia bercerita, ini bukan untuk kita Pak, ini untuk umat-umat yang Muslim, yang Kristen, itu pada datang. Makanya kita buat makanan seperti ini. Tujuannya adalah untuk berbuat baik. Ini kerukunan kalau di Bengkulu ini sangat baik sekali. Bahkan di daerah Sindang Jati itu ada namanya Desa Pancasila yang seperti saya sebutkan tadi, kerunannya sangat luar biasa. Bahkan di agama makmur itu sekarang ada juga namanya Desa Kerukunan, itu juga kerunannya sangat luar biasa. Saya kira kalau di Bengkulu nggak ada masalah. Dan untuk hal yang sangat luar biasa kemarin waktu COVID-19 Mas Yulu, saya salut kepada umat Buddha, berduyun-duyun nyumbang ya, menyumbang bantuan kepada ya orang yang membutuhkan. Saya sendiri melihat sendiri dan terjun langsung ke sana dan membantu dari rumah ke rumah, door to door Mas Yulus. Itu membantu bagaimana supaya yang terdampak pada Covid itu bisa terbantu. Ini sangat luar biasa. Dan bahkan juga kemarin dari umat Buddha, dari majelis juga membantu teman-teman kita yang di Kanwil kalau nggak salah ya, yang honorer. Itu juga luar biasa sekali. Dan apa istilahnya yang dirasakan oleh teman-teman dari honorer. Ini sangat luar biasa sekali. Untuk kerukunan saya kira nggak diragukan untuk di Provinsi Bengkulu, Mas. Terima kasih. Jadi toleransi umat Buddha di Provinsi Bengkulu ini sudah cukup tinggi, Ya, gitu, sudah Pak, cukup ya. tinggi, Sudah cukup bahkan baik, sangat tinggi ya. bahkan sangat tinggi ya. Iya, iya. Tadi di Desa Sindang Jaya Jati, ya, Sindang Jaya. Sindang Ya. Jati, Sindang Jaya sudah mendapatkan Desa Pancasila. mendapatkan salah Ya. satu boleh dibilang desa kerukunan atau desa Pancasila Iya, gitu, Pak, iya, ya. iya, iya. Lalu harapannya Pak, harapannya dalam meningkatkan moderasi beragama ini apa yang akan kita lakukan supaya kerukunan umat ini tetap terjaga gitu. Saya selalu mengingatkan terutama pada ketua Permabudi, ketua Majelis Agama Buddha yang ada di Provinsi Bengkulu, jaga kekompakan dan kebersamaan. Ini yang selalu kita sampaikan setiap kali saya datang berkunjung ke daerah-daerah, baik kabupaten kota. Mari kita jaga kebersamaan dan kekompakan. Apalah artinya kalau kita nggak bisa menjaga kekompakan dan kebersamaan. Bahkan saya juga sering menyampaikan kepada beliau, Warlan ini di Provinsi Bengkulu nggak ada apa-apanya Mas Yulus, tanpa didukung dari majelis yang ada, tanpa didukung dari penyuluh yang ada, tanpa didukung oleh guru-guru yang ada. Warlan ini nggak ada artinya. Saya senang sekali karena selama ini kekompakan dan kebersamaan, bahkan program-program yang ada di Mas Buddha dapat berjalan dengan baik. Saya bersyukur dan semuanya dapat kita laksanakan dengan baik. Ini kunci suatu keberhasilan adalah kekompakan dan kebersamaan. Itu intinya, Mas. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah iklan berikut ini.
Baik, kembali lagi di Mimbar Agama Buddha dengan tema moderasi beragama dalam pandangan agama Buddha. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Warlan SE MPD, bahwa moderasi beragama adalah sikap pandang atau seseorang dalam menjalankan agama dengan tidak berlebih-lebihan. Kemudian salah satu tanda-tandanya atau salah satu indikatornya adalah menjalankan toleransi, komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap tradisi, dan menjaga kerukunan. Baik pemirsa yang berbahagia, kita akan kembali berbincang-bincang dengan Pak Warlan tentang moderasi beragama. Sedikit yang saya tanyakan terkait dengan moderasi beragama, Pak. Ini khususnya di Provinsi Bengkulu. Untuk kedepannya, Bapak sebagai pembimbing masyarakat Buddha, adakah langkah-langkah supaya moderasi beragama di Provinsi Bengkulu ini tetap terjaga, Pak? Baik, Mas Julius. Kalau kita memahami tentang beragama, beragama itu kan seperti apa yang saya sampaikan, yaitu melakukan perbuatan baik. Kalau dulu sebelum kita mengenal agama kita mungkin belum baik, setelah mengenal agama kita baik. Jadi beragama itu tujuannya adalah bersumber pada satu kebenaran. Satu kebenaran itu nggak ada yang namanya dua kebenaran. Setiap agama mengajarkan yaitu satu kebenaran. Satu kebenaran itu misalkan Mas Julius ya, di dalam matematika. 5 tambah 5 berapa? 10. Ya toh? 10 itu bisa diambil 8 ditambah 2. Bisa juga 3 ditambah 7. Atau bisa juga 4 ditambah 6. Hasilnya 10. 10 ya. Hasilnya 10. Dan kita beragama pun juga seperti itu. Untuk memahami perbedaan seperti itu, ya. Karena setiap agama mengajarkan suatu kebaikan, suatu kebenaran. Jadi kita itu bersumber pada satu untuk menuju ke Tuhan itu dengan cara apapun. Untuk menuju kebenaran itu dengan cara apapun. Karena agama bersumber pada Tuhan. Dan kita untuk mengarah pada satu tujuan ke Tuhan itu, ya seperti itu. Kita dengan cara berbeda. Misalkan Mas Julius mau ke kantor. Bisa juga lewat jalan mana tetapi tujuannya ke kantor. Nyampainya ke kantor juga. Bisa mungkin lewat, apa namanya kalau di Bengkulu ini lewat mana? Dari sini mau ke lewat Sukamerindu ya, gitu, ya. Luka lewat mana? Sukamerindu Soekarno atau Rindu. lewat Suprapto gitu ya. Ya, lewat Suprapto. Tujuannya arahnya sama ke kantor. Begitu pula dalam kita beragama untuk menuju jalan Tuhan, yaitu seperti apa saya sampaikan tadi, 5 tambah 5 adalah 10. Hasil 10 ini bisa 8 tambah 2, bisa 4 tambah 6, bisa 3 tambah 7, dan lain sebagainya. Tetapi hasilnya adalah 10. Dan untuk moderasi beragama ke depan, harapan saya kepada seluruh umat yang ada di Provinsi Bengkulu ini, ayolah kita sama-sama untuk membangun Provinsi Bengkulu. Untuk membangun Provinsi Bengkulu ini, tentunya kita harus bisa menerima apa yang ada di Provinsi Bengkulu. Menerima perbedaan, menerima kontribusi daripada perbedaan itu. Karena perbedaan ini adalah merupakan anugerah yang telah diberikan kepada Tuhan oleh kita. Untuk itu kita harus bisa menerima dengan baik. Karena tanpa ada perbedaan nggak mungkin indah. Semacam rangkaian bunga, Mas Julius ya. Bunga itu kalau nggak dirangkai bisa indah apa enggak? Begitu pula perbedaan yang ada di dalam hidup ini. Dengan adanya rangkaian-rangkaian bunga itu, mungkin ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, dan warna-warna itu, rangkaian itu jadi indah. Kalau yang satu warna bisa indah nggak kira-kira Mas Julius? Nggak bisa, toh? Inilah maksud daripada saya. Marilah kita membangun Provinsi Bengkulu dengan keberagaman, dengan perbedaan itu. Kita saling menerima perbedaan yang ada. Jangan saling mengungkit lagi, misalkan, kamu nggak benar, saya yang benar. Misalkan keyakinan satu, misalkan di Buddha sendiri ada berbagai macam majelis. Hanya majelis saya yang benar, kamu nggak benar, itu juga nggak baik. Dan ayolah perbedaan yang ada di dalam majelis yang ada di internet Mat Buddha itu, kita satukan untuk mewujudkan bagaimana agama Buddha ini mewujudkan satu visi misi, yaitu ke ajaran Buddha, ke esensi ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu apa?
jangan berbuat jahat, itu dalam kitab Sri Pitaka Mas Yuli itu ada 3, yaitu Abhidhamma Pitaka, Winaya Pitaka, Sutta Pitaka. Intinya apa? Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah esensi ajaran Buddha. Kalau kita sudah memahami tentang esensi ajaran Buddha ini, walaupun berbeda majelis, kita saling rukun, saling merangkul, saling membantu antara majelis satu dengan majelis yang lain. Begitu pula di dalam sebuah agama. Saya yakin semua agama sama mengajarkan suatu kebaikan. Ayolah kita sama-sama untuk bagaimana menghargai perbedaan, menerima perbedaan, sehingga Provinsi Bengkulu ini ke depan tetap maju dan jaya, dan semoga Provinsi Bengkulu ini dapat terjaga kerukunan dan toleransinya dengan baik. Ini yang kita harapkan, Mas Julius. Baik, terima kasih Pak bincang-bincang kita terkait dengan moderasi beragama. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bengkulu dan masyarakat yang ada di Indonesia. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Warlan SE/MPD terkait moderasi beragama dalam pandangan agama Buddha. Mudah-mudahan dengan moderasi beragama ini, masyarakat Indonesia, negara kita Indonesia selalu rukun, damai, dan sejahtera. Saya akhiri, sampai jumpa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.